今天就到这里。对劲。楚天总是这么粗心。的东西，李华他们准备好了没？百战装备都在船上，还不赶紧伺候着？料事如神。你们好好干，我要离开一段时间。楚兄弟，老夫果然。风尘冷家大小姐。我们找楚公子是有对了吧？这门将仇报。5条，学院修者之间就到这里。我伤心，一会儿又开心。Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga aja tetap semangat dan sehat jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengko Mupi di pembahasan alur cerita Donghua Spiritual Lord of Chaos episode yang ke-38. Seperti biasa, buat kalian yang belum mendukung video Mimin silahkan bantu subrek dulu dan nyalakan loncengnya, biar nantinya gak ketinggal lagi update terbaru dari channel Lengko Movie ini. Playlist untuk Donghua ini juga sudah tersedia. Jadi jika kalian masih bingung belum nonton episode sebelumnya, silakan buka saja playlistnya ya guys. Kalau udah seperti biasa, jikalau ada notifikasi dari channel Lengko Movie ini, harap untuk kalian buka dengan rasa hati ikhlas. Kalau udah, gak perlu malas-malas, langsung saja kita digas.不得以武犯禁，一会儿又开心。Scene awal ini diceritakan guys, yang mana sang MC kita Cutian kelihatan sangat berbeda dari hari-hari sebelumnya. Yang mana pada kesempatan kali ini sepertinya sang MC kita Cutian seperti banyak pikiran yang menggoda-godanya. Dan dia juga tidak fokus dalam pembelajarannya. Dan pada hari ini juga sang ibu guru Xiaoqing dia lagi menjelaskan pasal 65 yang ada di dalam buku genggamannya kepada murid-murid di Akademi Tianfeng. Lalu Bu Guru Xiaoqing pun menjelaskan bahwasannya di dalam buku tersebut pembudidayaan akademi tidak diperbolehkan untuk bertarung satu sama lain secara pribadi. Dan murid tidak dipergunakan untuk melakukan kekerasan guna untuk menghancurkan sebuah larangan. Dan pada akhirnya singkatnya cerita, Bu Guru Xiaoqing pun mengakhiri pembelajaran untuk hari ini. Dan pada akhirnya juga sang MC kita Cutian kembali mengejar kepada sang ibu guru Xiaoqing ya guys, yang sudah pergi keluar dari kelasnya. 好了，楚天不对劲。 Di sisi lain, Si Ningyu beserta Penyang dia mengira bahwasannya Cutian sangatlah berbeda dari hari-hari sebelumnya. Dan mereka berdua pun melihat pergerakan-pergerakan sang MC kita Cutian dari depan kelas. Dan pada akhirnya Penyang tentunya juga Ningyu akhirnya menindaklanjuti perihal si Cutian. Dan pada kesempatan ini juga si Cutian dia seperti sudah meminta izin kepada sang penjaga sekolah Akademi Tianfeng dan sepertinya dia ingin bepergian. 有吗？男生，驾轻好了，船也备好了。 Dan scene diperlihatkan di mana di belakang benteng sekolah akademi, yang mana Penyang dan juga Ningyu saat ini melihat pergerakan-pergerakan si MC kita yang terus bergerak. Dan si MC kita dia sambil desas-desus dalam hatinya bahwasannya dia sudah meminta izin dan dia tidak tahu apakah Penatuali dan antek-anteknya akan siap untuk menjalankan apa yang Cutian inginkan. Dan pada akhirnya sang MC kita Cutian menemui sang Penatuali di kediamannya. Dan si Penatuali yang pernah Cutian hina sejak dahulu, sekarang juga badannya masih kecil saja ya guys, padahal umurnya sudah plus-plus. Dan Cutian pun datang dengan rasa sombong aja kepada sang Penatuali. Dan pada akhirnya sang Penatua memerintahkan untuk Cutian segera duduk di dekatnya. Dan si Cutian meminta kepada sang Penatuali untuk mengobrol, walaupun ngobrolnya tidak sopan dibolehkan saja.
Pada akhir-akhirnya, sang Penatuali langsung membacot kepada sang MC kita Cutian bahwasannya apakah Cutian sudah siap untuk bertarung. 那就不必了。我要的东西呢？ 你要的物。 Dan menurut sang Penatuali, dia merasa jarang-jarang Cutian berinisiatif datang kepada sang Penatuali untuk meminta bantuan. Dan pada akhirnya mereka berdua pun berceramah ya guys, bercakap-cakap. Tentunya sang MC kita Cutian juga memperlihatkan satu kantung penyimpanan koin emas. Dan tiba-tiba datanglah dua orang pengikut sang Penatuali yang langsung memberikan air minum dan makanan kepada sang MC kita Cutian. Sehingga sang MC kita Cutian pada akhirnya dipijit-pijit dan diurut-urut oleh sang prajurit Penatua. Lalu sang Penatuali pun langsung membacot kepada sang Cutian. Dan Cutian adalah teman baiknya walaupun umurnya masih muda, tetapi Cutian setengah dewa, ucap Pak Tuali. 来都来了，再坐会儿。 有的没的。 楚兄弟，为了抵抗毒蝎，现在正是组织需要你的时候。 Dan sang Penatuali meminta bayaran kepada Cutian untuk bisa melawan kelompok tentara bayaran kalajengking beracun yang cukup menyeramkan namun cukup lemah. Dan organisasi kalajengking beracun itu adalah organisasi yang baru-baru didirikan, dan pada kesempatan ini organisasi tersebut berencana untuk kembali membangkitkan rasa persaudaraannya, ucap Penatuali. Lalu pada akhirnya sang MC kita Cutian langsung kembali mengeluarkan tas penyimpanan miliknya itu dan memperlihatkan kepada sang Penatuali. Dan sambil membacot kepada sang Penatuali bahwasannya kelompok tentara kalajengking beracun adalah kelompok membahayakan di kota Tianpeng. Sehingga sang MC kita sedikit kesusahan untuk melawannya. Tetapi kalau melawan secara konyol maka Cutian akan menang. 说吧，你们要多少？毒蝎佣兵团是天风城的一个，那也算大功一件。 Dan penjaga kota Akademi Tianpeng juga tidak dapat melakukan apapun terhadap kelompok tentara kalajengking beracun, ucap sang MC kita Cutian. Dan kembali sang MC kita pun menyerahkan tas penyimpanan kepada sang Penatuali. Dan di sisi lain di belakang dinding, sang nona cantik Ningyu bersama Penyang ia lagi mengintip pergerakan-pergerakan sang MC kita Cutian yang lagi ngobrol-ngobrol bersama-sama sang Penatuali. Lalu tiba-tiba sang Penatuali didatangi sang pasukan bercerulit yaitu Hualiang. Dan sontak mereka bertiga pun langsung bercengkrama ya guys antara Hualiang, Penatuali dan juga Cutian. Lalu tiba-tiba sang Penatuali memeyuk kepada Cutian sambil membacot bahwasannya Cutian harus segera bergegas pergi meninggalkan kota Tianpeng. 老夫果然没有看错你，不过你要离开天风城，这……Lalu Cutian tidak mengkhawatirkan terhadap hal tersebut. Lalu di sisi lain Penyang terus menguntit pergerakan-pergerakan Tetua Liu dan juga Cutian. Dan pada akhirnya si Nona Ningyu langsung keluar sambil mengumpat-ngapit pedang miliknya itu. Dan sambil berlari menuju sang MC kita. Dia berniat ingin menyelamatkan sang MC kita. Namun tiba-tiba Hualiang mengeluarkan gacok miliknya itu. Sehingga ada sedikit perbaku hantaman kecil-kecilan antara Ningyu dan Hualiang. 竟然敢管我兄弟会的事！ Lalu pada kesempatan ini Penyang mengajak kabur dan lari dari tempat tersebut. Namun tiba-tiba dua orang ajudan Penatua Liu langsung mengempaskan si Penyang sehingga Penyang tersungkur dan terkapar. Dan setelah tersungkur mereka berdua pun lari kembali. Dan pada saat ini Ningyu masih berbaku hantam melawan Hualiang. Hingga perbacokan hingga saling penghinaan perbulian antara mereka berdua pun beradu kekuatan pokoknya guys. Dan pada akhirnya sang MC kita Cutian pun menenangkan perkelahian mereka berdua dengan cara melemparkan bongkahan-bongkahan kantong kecil dari kepalan lengannya. Nah, dan pada akhirnya perbaku hantaman mereka pun berhenti dan tereda ya guys. Lalu si Nona Ningyu tidak menyangka bahwasannya persaudaraan antara Cutian bersama Penatuali cukuplah erat, sehingga pada akhirnya sang Penatuali membacot bahwasannya pastinya sang gadis Nona Ningyu pasti menyukai saudara Cutian. Dan Penatuali menganggap kepada Ningyu pastinya cemburu berat.
Lalu menurut si Cutian pun pastinya salah paham. Dan kedua orang para pengikut Penatuali pun langsung melihat dan langsung membuat lengan cinta dan mengarahkan kepada sang MC kita bahwasannya sang MC kita lagi berbubucinan bersama si Ningyo. Dan si Ningyo pun merasakan ada hal yang bodoh sehingga dia pun berlari meninggalkan tempat tersebut. 楚天，你个大笨蛋！ Dan di sisi lain, Penyang yang masih bergeletak, dia juga terbangun dan tersadar dan dia pun akhirnya pergi menyusul si Nona Ningyo. Dan pada akhir-akhirnya dari cerita ini, sang penatua kembali membacot kepada sang MC kita Cutian dan tentunya kepada Hualiang. Namun sayangnya guys, scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Mungkin hanya ini saja ya guys, mohon maaf bila banyak kesalahan dalam hal kata-kata. Mungkin hanya itu, see you next di video pembahasan. 现在这个是组织需要你的，